Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, berdasarkan data dari WHO dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Penyakit jantung menjadi kasus yang paling banyak menyedot anggaran BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2022. Ahli kesehatan dari University of Manchester menyatakan bahwa Indonesia bisa mengurangi beban perekonomian secara signifikan dengan mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung. Sebagai peneliti di bidang Computer Science and System Engineering, kami tertantang untuk membantu pemerintah untuk membantu pencegahan penyakit jantung di Indonesia. Salah satu alternatif pencegahan yang kami pikirkan adalah dengan pemantauan kondisi pasien jantung secara reguler. Perkembangan terkini teknologi digital menjanjikan peluang untuk melakukan pemantauan jarak jauh secara reguler. Teknologi wearable sensor dapat melakukan perekaman data pasien secara real-time dan non-invasif. Teknologi mobile cloud computing dapat melakukan transmisi data dari jarak jauh secara real-time. Dan teknologi artificial intelligence dapat membantu melakukan analisa data dari sensor sehingga bisa dilakukan diagnosa awal akan potensi jantung dari pasien. Di penelitian ini, kami akan mengintegrasikan ketiga teknologi tersebut untuk menciptakan sistem dan aplikasi pemantauan dan diagnosa awal gangguan jantung dengan sensor elektrokardiogram wearable. Berikut penjelasan detail sistem yang kami kembangkan dan proses pembuatannya. Sistem yang diusulkan terdiri dari 3 komponen, yaitu platform cloud, aplikasi untuk user dan dokter, serta wearable sensor untuk akuisisi data. Untuk komponen sensor, kami gunakan wearable sensor komersial yang sudah dijual di pasaran. Fokus pembangunan sistem ini ada di pembangunan cloud platform dengan modul prediksi penyakit jantung menggunakan AI dalamnya, serta pembangunan mobile apps untuk user dan web dashboard untuk dokter. Pertama, kami akan jelaskan pengembangan model artificial intelligence di sistem kami. Pengembangan model AI diawali dengan persiapan dataset beserta variabel medis yang menjadi prediktor untuk diagnosis gangguan irama jantung. Selanjutnya, 4 model AI yaitu logistic regression, support vector machine, random forest, dan multilayer perceptron dikembangkan untuk memprediksi data pasien. Dengan cukup menjalankan satu baris perintah di Python, model dapat memprediksi dalam waktu kurang dari 3 detik apakah pasien terkena gangguan irama jantung atau tidak. Selanjutnya kami jelaskan pengembangan infrastruktur cloud platform pada sistem kami. Untuk membangun backend API pada prototipe ini, kami menggunakan framework Flask dan bahasa pemrograman Python. API gateway dan service kemudian kami deploy menggunakan Docker container untuk menangani semua dependensi dan encapsulation. Docker container yang berisi API ini kemudian kami deploy menggunakan Google Cloud Run agar bisa diakses secara publik. Terakhir akan kami jelaskan aplikasi yang sudah kami kembangkan untuk pasien dan dokter. Aplikasi pertama adalah mobile apps untuk pasien. Sebelum digunakan, pasien akan menggunakan wearable sensor terlebih dahulu. Lalu pasien akan mengaktifkan aplikasi di mobile phone. Pasien akan login terlebih dahulu dengan memasukkan user ID berupa alamat email. Pasien juga memasukkan mekanisme keamanan berupa password dan juga PIN. Di halaman awal, kita bisa melihat detak jantung secara real-time setelah aplikasi terkonek dengan sensor. Untuk memulai analisa dengan AI, kita bisa menekan tombol Start Predicting. Hasil analisa yang sudah ada dapat kita lihat di tab data. Hasil analisa ini bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk konsultasi ke dokter. Selain itu ada juga fitur rekomendasi obat sesuai kebutuhan pasien. Aplikasi kedua adalah aplikasi web untuk dokter jantung. Di sini dokter bisa memonitor data pasien seperti detak jantung dan diagnosis gangguan irama jantung. Kami menyadari bahwa sistem dan aplikasi yang kami kembangkan masih jauh dari sempurna. Kami akan terus bekerja mengembangkan sistem dan aplikasi ini sehingga kedepannya dapat membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia dan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.